Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Alfarizi. Saya dari program studi Informatika kelas IF24FX. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal mata kuliah kalkulus, materi turunan fungsi. Untuk mempercepat durasi, kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas itu ada 3 hal, yaitu pertama ada aturan dasar turunan, yang kedua ada tabel notasi Leibniz, dan langsung ke latihan soalnya. Langsung aja masuk ke aturan dasar turunan. Oke, ada aturan dasar turunan yang pertama, yaitu fungsi konstan. Jadi saya persingkat aja. Aturan fungsi konstan ini dimana adalah kalau sebuah fungsi bernilai konstanta. Konstanta itu seperti halnya angka tanpa adanya variabel. Nah, jadi turunan dari sebuah fungsi konstanta itu akan selalu bernilai 0. Contoh soalnya seperti ini. Hitung turunan dari fx sampai dengan 10. Nah, karena 10 ini adalah konstanta, jadi turunannya akan bernilai 0. Jadi turunan dari fungsi fx sampai dengan 10 ini akan bernilai f aksen x sama dengan 0. Oke, langsung masuk ke aturan fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini, kalau tadi kita bernilai konstanta, nah kalau ini bernilai variabel. Nah, turunan dari fungsi yang bernilai variabel itu adalah 1. Kalau tadi konstanta itu bernilai 0, kalau variabel turunannya bernilai 1. Ada contoh soalnya ini, hitung turunan dari fungsi fx sama dengan x plus 15. Karena x ini adalah variabel, jadi turunannya bernilai 1. Dan 15 konstanta, pasti turunannya bernilai 0. Jadi hasil akhir dari turunan fungsi fx x plus 15 itu 1 ya. Nah, terus masuk ke aturan yang ketiga, itu adalah aturan pangkat, dimana jika sebuah fungsi memiliki pangkat, maka turunannya itu adalah n x n min 1. Jadi untuk simpelnya itu, pangkat tadi itu bakal pindah ke depan, dan pangkatnya akan dikurangi dengan 1. Kita ada contoh soalnya, ini kita punya fungsi x pangkat 3. Nah, penyelesaiannya, pangkat 3 ini dia akan berpindah ke depan, dan 3-nya dikurangin 1. Jadi, hasil akhir dari fungsi fx sama dengan x min 3, x pangkat 3, itu adalah 3x pangkat 2. Nah, ini aturan yang agak panjang penjelasannya ya. Aturan perkalian konstanta. Dimana jika k adalah konstanta dan f adalah sebuah fungsi yang dapat diturunkan, maka k f aksen x sama dengan k dikali f aksen. Atau dapat dinyatakan dx k dikali f aksen sama dengan k dikali dx fx. Bahasanya emang ribet, tapi sebenarnya nggak seribet itu ya penyelesaiannya. Karena ini sama aja rumusnya kayak aturan pangkat tadi. Cuma bedanya, kalau tadi di pangkat itu nggak ada konstantanya, di aturan ini dia ada konstantanya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini kita punya fungsi fx 5x pangkat 4. Kita disuruh tentukan turunannya. Nah, penyelesaiannya, pangkat tadi dipindah ke depan dan dikali dengan konstantanya. Di sini kita punya pangkat 4 dan konstantanya 5, jadi 4 dikali 5 itu 20, dan pangkat tadi dikurangin 1, jadi 4 kurang 3 sama dengan 3. 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, jadi hasil akhir dari fungsi 5x pangkat 4 itu 20x pangkat 3, karena tadi konstantanya dikali dengan nilai yang ada di pangkat dan pangkatnya dikurangin 1. Nah, sekarang kita masuk ke tabelnya nih. Sebenarnya tabel ini cuma untuk mengindikasikan berapa kali kita bakal menurunkan sebuah fungsi. Nah, jadi kalau ketiknya 1, berarti kita turunkan sekali. Kalau ketiknya 2, 2 kali. Kalau 3, 3 kali. Nah, dimulai dari 4 itu dia lambangnya bukan petik lagi, tapi udah angka. Sampai ke pangkat n. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke latihan soalnya aja. Di sini kita punya fungsi f petik 3, yang berarti kita turunkan sebanyak 3 kali. Nah, kita langsung aja turunan yang pertama.
Nah, di turunan pertama ini kita punya 3x pangkat 2 didapat dari x pangkat 3, dan plus 6x ini didapat dari 3x pangkat 2, dan min 2 ini didapat dari 2x. Karena x nya nggak ada pangkat, jadi x nya langsung habis, diturunin aja jadi sisa 2. Dan ini tidak ada min 8 karena min 8 itu adalah konstanta, jadi turunannya bernilai 0. Nah, turunan yang kedua kita tersisa 6x plus 6. Nah, 6x ini didapat dari 3x pangkat 2, kan ada tuh di atas tuh contohnya. Nah, terus ini plus 6 didapat dari plus 6x. Karena x yang nggak ada pangkatnya, jadi langsung dihabisin aja x nya. Nah, turunan yang terakhir ini tersisa 6 ya, karena di sini yang memiliki variabel itu cuma 6x, jadi yang tersisa itu tinggal 6 doang, dan plus 6 adalah konstanta, jadi turunnya 0, jadi langsung habis ya. Nah, jadi hasil akhir dari fungsi f aksen 3x sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat minus 2x minus 8 itu 6 ya teman-teman. Nah, jadi sekian aja penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.